Shalom, Horas, Amang, Inang, dan seluruh rekan-rekan, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Semoga kita pada saat ini diberikan kesehatan dan sukacita dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun hati dan pikiran kami, agar kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang, Inang, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Amang, Inang, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama ini mungkin kita mengalami berbagai persoalan, berbagai tantangan, berbagai macam polemik, baik secara pribadi atau di dalam kehidupan pribadi kita maupun yang kita dapatkan di luar atau secara eksternal yang kita dapatkan dari lingkungan maupun di sekitar kita. Nah, berbagai polemik ini seringkali membuat kita kehilangan semangat atau bahkan merasa jenuh dengan apa yang kita hadapi. Bahkan ada yang mencoba untuk lari dari masalah yang dihadapi. Nah, melalui firman Tuhan untuk kita pada saat ini, di mana Rasul Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, memberikan suatu pegangan dan suatu pandangan hidup bahwa ketika umat Kristen, pengikut Kristus yang sedang menghadapi berbagai gelombang kehidupan, berusaha untuk tetap tegar dan teguh dalam setiap persoalan yang dihadapi. Hal ini disebabkan karena orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tahan uji, seperti Kristus yang disembah, Kristus yang dipuji, Kristus yang dipercaya. Karena Dia telah menanggung salib, menanggung segala dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Melalui salib yang Yesus tanggung, yang Yesus hadapi, memampukan setiap umat Kristen dan menunjukkan bahwa kasih setia Allah Bapa tidak akan pergi meninggalkan umatnya. Karena di dalam kasih setia itu, kita dianugerahi oleh karunia. Dan di dalam karunia itu, ada sebuah pengharapan. Dan di dalam pengharapan itu, ada penghiburan bagi kita yang sedang dihadapi oleh berbagai masalah dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat Kristen harus yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa di hadapan Tuhan semua pasti bisa dilakukan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, seperti ada lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sudahkah kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Sudahkah kita menerima firman Tuhan? Nah, ketika
kita menerima firman Tuhan, disitulah Tuhan berkehendak di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa kebenaran hanya di dalam nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah sumber dari segala karunia yang diberikan kepada kami. Melalui kasih setiamu, Engkau berikan kepada kami anak-Mu yang Engkau kasihi, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kami kekuatan, penghiburan, pengharapan, supaya kami tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kami, di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami dapat menerima sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.